hujan-hujan kuliah di mana dicari. Makanya beliau sama saya itu punya hubungan emosional. Beliau seperti saudara saya sendiri, karena memang perjuangannya itu sangat berat. Jangan dikira serta-merta beliau membangun pondok pesantren, tidak, tapi ada beberapa tahap yang harus dilalui. Beliau subhanallah, beliau itu tekun belajar. Jadi saat keluarganya dibawa ke Semeru, Masya Allah, hebat begitu. Makanya kalian akan menjadi hebat ketika mempunyai semangat yang tinggi. Tidak mungkin. Makanya kesuksesan itu bisa didapatkan bagi orang yang kurang cerdas. Karena kecerdasan itu bisa dihilangkan dengan belajar. Kemudian orang yang cacat bisa berpotensi menjadi seorang sukses. Tidakkah kalian tahu bagaimana di China ada seorang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi mampu menghipnotis ribuan bahkan jutaan orang. Bukan karena fisik, tetapi skill kemampuan. Nah, kali ini tidak ada ceritanya orang malas sukses. Bolehlah kalian itu anaknya orang biasa, bolehlah kalian itu anaknya tukang beca, bolehlah kalian itu anaknya buruh tani, bolehlah kalian itu anaknya orang-orang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kalian rajin, tekun, insya Allah berpeluang dan berpotensi menjadi orang sukses. Oleh sebab itu, maka rajin-rajinlah, tidak boleh malas. Jangan menjadi kaum rebahan. Tidak mungkin kalian akan menjadi hebat kalau santuy. Tiap hari santai, tiap hari rebahan, tiap hari happy. Kapan menjadi sukses? Makanya kalian itu tidak akan menjadi orang malam yang orang itu tidak akan merasakan nikmat yang mencari ilmu selagi dia itu tidak bisa merasakan pahitnya getirnya ilmu. Man lam yadhuqqa muratta'an, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit getirnya mencari ilmu, lam yadhuqqa, jangan harap dia dapat menikmati lazzatul ilm, manisnya ilmu. Maka ketika ada kegiatan aktivitas pondok pesantren, memang sih ngeselin di pondok itu. Ya tapi itu seni. Serba kekurangan, kemudian hidupnya serba diatur, terjadwal. Memang tidak enak awalnya, tetapi endingnya subhanallah, kalian akan merasakan nanti kalau di sini seolah-olah mencari ilmu itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, seolah-olah tidak merasa bermanfaat. Saya juga berpikir seperti itu. Saya belajar ngaji, saya belajar kitab, seolah-olah pada waktu itu mencari ilmu itu seolah-olah kurang bermanfaat. Tapi subhanallah, ketika saya keluar dari pondok pesantren, manfaatnya besar. Oleh sebab itu, karena pondok pesantren itu identik dengan kitab suci. Yaitu ini ada kitab suci yang alhamdulillah. Tekun itu
ciri khasnya bisa baca kitab, bisa baca kitab. Memang mencari ilmu itu tidak semua harus bisa berbahasa kitab itu. Tidak. Saya punya teman, relasinya ke luar negeri, sering diundang ke Harvard University, sering diundang ke luar negeri karena Al-Qur'annya. Tapi dia tidak bisa baca kitab putih karena Al-Qur'an. Makanya Tuhan itu memberikan skill, potensi kepada kita itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Kadang-kadang di satu wilayah itu yang dibutuhkan bukan kitab kuliahnya, tapi kemampuan finansial, kemampuan kekayaan. Ada kalanya di daerah itu dibutuhkan itu bukan kitab kuning, tetapi kebudayaan. Terus ilmu-ilmu jambi-jambi ada. Tapi ketika kalian itu diambil mantu kiai, mudah-mudahan kalian itu menjadi ahli ilmu semuanya. Amin. Mudah-mudahan kalian itu mendapatkan jodoh yang mempunyai keilmuan agama yang bagus. Amin. Nah, ketika kalian itu nanti alumni pondok pesantren itu dilirik dan diambil mantu oleh salah satu kiai, maka sudah barang tentu kalian harus mempunyai skill, kemampuan badan. Dan Al-Miftah ini cocok untuk kalian ketika berada di pondok pesantren. Alhamdulillah saya juga praktisi Amsilati. Jadi sebelum Al-Miftah ini sudah ada Amsilati. Alhamdulillah beberapa puluhan tahun yang lalu saya praktisi Amsilati dan saya sudah mewisuda, bahkan saya mendapatkan Taufiqul Aqil dari Jepara. Nah, titik tekannya adalah bahwa kalian itu rajin-rajinlah selama ini. Karena pondok pesantren itu miniatur masyarakat. Ketika kalian mampu melakukan hubungan interaksi sosial di pondok pesantren, insya Allah kalian ketika keluar dari pondok pesantren akan mampu bergaul. Ketika kalian mampu membangun habit personal branding, membangun sebuah potensi diri dalam pondok ini, insya Allah ketika kalian keluar dari pondok pesantren, insya Allah kalian akan menjadi generasi yang robbani, yang berani, dan menjadi sosok pribadi Islam yang IPS. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan, tidak ada dalam sejarah orang hebat, orang sukses yang santuy. Tidak ada dalam sejarah orang hebat, orang sukses yang malas. Tidak ada. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini bangun kedisiplinan, bangun kerajinan, bangun hubungan sosial yang baik. Insya Allah di bawah naungan bimbingan Al-Qaram Yai Doktor, beliau insya Allah kalian akan dididik menjadi generasi milenial yang hebat. Makanya kemarin saya diundang ke Brebes di seminar, judulnya Santri Progresif di Era Milenial. Bolehlah kalian menjadi YouTuber tapi bersolawat. Bolehlah kalian itu menjadi santri yang TikToker tapi pintar baca kitab kuning. Bolehlah kalian itu Facebooker ataupun menjadi YouTuber tapi fasih membaca Al-Qur'an. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Karena memang sudah dunianya di era milenial, di
era digital, saya itu anak-anakku tidak ketemu istri 1 minggu, memang insya saya enggak. Tapi HP sudah bingung saya. Iya betul. Jadi HP itu otak saya, HP itu istri kedua saya. Bayangkan saya itu sudah hampir 3 hari meninggalkan data istri. Coba saya biasa-biasa. Coba saya HP itu hilang saudara. Musik. Tetapi harus cerdas. Karena HP itu siapa penggunanya. Ketika HP itu dipegang anak kecil akan menjadi gila. Karena saya tiap hari lihat ketika HP dipegang oleh guru, maka membuat perangkat mengajar dengan HP. HP dipegang seorang akademisi, seorang penulis. Mohon maaf, saya ingin menulis. Alhamdulillah buku saya sudah 87 judul gara-gara HP. Makanya setiap ada momen-momen tertentu, ada topik yang menarik saja dikumpulkan di HP. Ya tidak mungkin lah saya bawa laptop, tidak mungkin. Jadi apa? Saya ambil itu topiknya bagus, saya ambil poin-poinnya, nanti saya cari di kamar tulis, saya kumpulkan di Telegram. Jalan-jalan ketemu dengan hal-hal unik, saya tulis, saya kumpulkan, saya kumpul di Telegram. Kemudian ada beberapa judul, kemudian saya pilih ini, akhirnya jadi judul ini, jadi judul itu. Oleh sebab itu, kalian itu di samping santri tidak hanya pandai baca kitab ansih, tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tidak hanya pandai bersolawat dengan waktunya, tetapi kalian ke depan dituntut menjadi santri yang progresif, yang bisa membangun personal branding. Saya ingat salah satu dawuh Imam Syafi'i yang mengatakan, kalau kalian bukan anaknya, kalau kalian bukan anaknya seorang ulama, maka jadilah penulis. Sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, secerdas apapun kalian, tetapi kalian tidak punya karya, maka nama baik kalian selama di dunia akan ikut batu-batu. Tetapi ketika kalian walaupun mempunyai kecerdasan yang biasa-biasa saja, walaupun kalian itu mempunyai skill yang sederhana, tetapi kalian mempunyai potensi menjadi pribadi jurnalistik, semua kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kalian dituangkan dalam bentuk buku, maka nama baik kalian itu akan dinikmati, akan dibaca oleh anak cucu kalian. Bolehlah kalian itu mati di timur tanah, tetapi nama besar kalian, skill kalian, kemampuan kalian akan dibaca oleh generasi berikut. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh sebab itu, berakit-rakitlah dahulu, berenang-renang ke tepi, bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang. Tempat ini bukan untuk santuy, pesantren ini bukan untuk berleha-leha, pesantren ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi pesantren ini adalah tempat untuk menempa diri. Pesantren itu adalah untuk mematangkan diri. Pondok pesantren itu adalah untuk atau sarana bagaimana meningkatkan potensi yang ada dalam diri kalian. Oleh sebab itu kalian yang punya potensi orator, pintar
berpidato, maka kemampuan kalian boleh dieksploitasi, boleh diangkat di sini. Karena suatu saat kemampuan itu akan dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kalian mempunyai potensi suara merdu, mempunyai suara emas, gali di tempat ini. Karena suatu saat kalian bisa berpotensi ikut lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin ada salah satu murid perempuan masih muda itu menjadi juara qiraatul Quran di Saudi Arabia. Orang Lombok. Orang Lombok perempuan, lulus orangnya, tapi hebat. Apakah dia anak sekolahan di sekolah modern? Tidak. Apakah dia itu di kampus ternama? Tidak. Di pondok salafiyah biasa saja, di desa. Tetapi lulusannya menjadi orang hebat, bahkan kemampuannya diakui. Oleh sebab itu, anak-anakku, mari kita bangun kedisiplinan, kita bangun empati bersama, kita bangun bagaimana kita saling tolong-menolong, karena pondok pesantren ini adalah miniatur kehidupan. Anak-anakku jangan minder, jangan minder. Makanya ketika saya tanya teman saya, Mas, sekolah itu apa saja yang dipelajari? Dia dengan bangga, saya belajar bahasa Inggris, saya belajar fisika, saya belajar bahasa Indonesia, dengan bangga. Kemudian dia menjawab itu seolah-olah dengan kayak menghina itu. Kalau di pesantren, apa yang kalian pelajari? Kata guru saya, dengarkan baik-baik Pak, dengarkan baik-baik Pak. Saya di pondok pesantren belajar ilmu nahwu, belajar ilmu dunia, belajar English, belajar alfiyah, belajar balaghah, belajar tafsir, belajar usul tafsir, belajar batik, belajar bayan dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi memang banyak di sana pondok pesantren itu pelecehan, bukan. Orang tidak sedikit alumni pondok pesantren itu menjadi presiden. Coba saya tanya, siapa tokoh kita alumni pesantren yang pernah menjadi presiden? Siapa? Ayo, siapa? Mana? Siapa? Haji Abdul Rahman atau boleh dengan sebutan Gus. Beliau itu alumni pondok pesantren ya. Beliau itu adalah cucu muassis Nahdlatul Ulama, tapi mampu melenggang ke istana negara. Jangan merasa resah, jangan merasa kecil hati ketika kalian yang di sini. Jangan, karena keilmuan kalian di sini akan dibunuh oleh masyarakat. Terakhir dari saya, mari di samping kalian itu mengandalkan otak, mengandalkan jerih payah, tetapi satu lagi, jangan sakiti guru-guru kalian. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa dapat dari belajar, dari baca, dari YouTube. Tapi al-barakah bil hikmah. Tapi keberkahan ilmu itu bil hikmah. Semua aturan-aturan pondok pesantren itu harus kalian taati. Sehebat apapun kalian, secerdas apapun kalian,
sering-sering menanggapi pondok pesantren, maka keimanan kalian tidak akan hilang. Kemudian al-manfaat bit-ta'ah, al-barakah bit-ta'ah, al-manfaat bit-ta'ah. Kemanfaatan ilmu kalian itu ketika ada kitab dari kiai, jangan sampai dihilangkan. Ketika ada peraturan dari kiai, jangan sampai dihilangkan karena dapat mempengaruhi terhadap kebermanfaatan ini. Sekali lagi, at-ta'allum al-ilm bit-ta'allum. Ilmu itu bisa belajar, bisa baca, bisa menulis. Tapi al-barakah, keberkahan ilmu itu adalah dengan cara bil hikmah, membantu, memasak, kemudian nyapu, membersihkan area pesantren. Itu akan memberkahi keilmuan kalian. Dan yang terakhir adalah al-manfaat bit-ta'ah, ketaatan kalian terhadap aturan-aturan atau kitab-kitab kiai akan menyebabkan kebermanfaatan ilmu kalian. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini menjadi bekal untuk kalian ke depan untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Barangkali bisa ada yang bertanya atau ada yang bertanya? Bertanya? Jenengan bisa? Ini mbaknya ada yang